mau direncanakan namanya itu T-Rejuve T-Plasma. Jadi T-Rejuve itu tujuannya supaya pori-porinya jadi kecil, terus kulitnya jadi lifting gitu, jadi keangkat set gitu ya. Kalau T-Plasma biar kulit saya lembab, kan semakin kita bertambah umur, makin kita tua ya, kulit kita tuh makin kering tendensinya ya. Tendensinya makin tua tuh makin kering. Jadi supaya saya ngerangsang produksi kelenjar minyak saya itu jadi aktif lagi, saya kerjain namanya T-Plasma namanya. Iya itu tadi viewersnya Bunda Korla pasti. Dia kan penggemarnya sedunia gitu ya. Berapa dok biayanya? Nah itu harus silakan mampir ke Beautiful Range. Perawatan kulit di Beautiful itu kalau perawatan ya, kalau yang non surgery mungkin sekitar mulai dari 2,5 jutaan sampai sekitar 10 jutaan lah gitu untuk per satu kali treatment. Ya tapi itu tadi tergantung kebutuhannya. Tapi nggak semua operasi juga harus, nggak semua tindakan juga perlu setiap bulan gitu. Kadang-kadang ada tindakan yang perlu sebulan sekali, ada yang cukup 2-3 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali gitu. Jadi bisa menghemat banyak sebenarnya ya. Kalau ngerjainnya proper bisa menghemat banyak. T-Rejuve sama T-Plasma ya dokter, iya itu saran saya ya. T-Rejuve sama T-Plasma. Nah kalau skincare Giot, cobain Giot ya. Aku dulu pernah sangat jatuh cinta sama Oke, sampai ke mimpi. Wajah cerah, perawatannya apa? Tadi saya udah sebut. Kalau saya sih ngerawatnya T-Rejuve T-Plasma. Dan saya nggak suka yang berlebihan gitu. Jadi kalau misalnya saya ngerjain filler bibir, saya nggak mau sampai begitu ya. Terus pokoknya yang proper, yang pantas aja gitu. Orang kan pengen cakepan aja, bukan pengen berlebihan gitu ya. Bekas jerawat hitam ngilangin ini teksnya kecepatan nih, bingung bacanya. Kisaran kantong mata itu kalau dicabang mungkin sekitar 35 jutaan 40 jutaan kali ya. Tapi kalau di Pakubono mungkin bisa di atas itu sedikit ya, ada bedanya sedikit. Nah tuh ada dokter Dita yang mau follow, mau nanya-nanya tentang perawatan kulit ala Beautiful, itu bisa follow dokter Dita. Ini saya pin komennya. Nah itu dokter Dita ya, silahkan di follow. Dokter Dita itu salah satu GP estetik yang ada di Beautiful di cabang Peak ya. Nah dia udah cukup mahir menguasai SOP yang kita bikin di Beautiful untuk perawatan kulit. Nah kalau make 3T-nya itu benar, hasil kulitnya tuh bakal bagus deh ya. Lihat aja di Instagram Dokter Dita tuh saya lihat beberapa case yang dia posting bagus banget gitu, termasuk filler bibir, termasuk untuk non surgical hidung. Jadi kita saya ngajarin semua GP estetik di Beautiful gimana cara ngerjain rinoplasti hidung tanpa operasi ya. Tapi tentu ini nggak bisa pada semua case. Jadi memilih case yang tepat itu akan menentukan hasilnya. Pilih case yang sesuai dengan indikasinya. Kalau hidung pendek nggak bisa ya. Makanya konsultasi datang gitu. Nah sebenarnya orang tuh sering bilang, wah Beautiful mahal banget. Karena image-nya memang mungkin, image-nya kalau berobat atau operasi di Dr. Tom itu mahal gitu ya. Seolah-olah begitu. Padahal nggak juga gitu. Saya begitu tahu beberapa pasien yang pernah cerita, pernah treatment di klinik-klinik A, B, C, beberapa lah ya. Saya nggak bisa sebut namanya. Oh ternyata harga kita cukup reasonable dan even lebih murah kalau dihitung total cost-nya ya dibandingkan mereka itu gitu. Cuma orang selalu ngitung, ngelihat apa yang dikeluarin di depan, nggak ngitung secara keseluruhan gitu. Oke. Nah jadi buat yang pengen ngerawat muka supaya kulit mukanya bagus, ini saya perawatannya pure cuma di klinik kok, saya nggak ngapa-ngapain. Dan saya bukan sekali lagi ya, saya tidak anti laser, saya tidak anti chemical peeling ya. Even saya ngerjain ke diri saya sendiri, tapi ya saya ngelaser muka saya paling 3 bulan sekali gitu ya. Kalau chemical peeling juga mungkin ya sekitar 2 atau 3-4 bulan sekali gitu. Jadi bukan yang setiap malam setiap bulan gitu ya. The rest saya cuma T-Rejuve, T-Plasma, that's it ya. 3T itu apa? Follow Dokter Dita, lihat nanti DM aja dia pasti mau bantu jelasin. Nggak mahal pokoknya, dan sering ada promo ya. Kalau di cabang-cabang tuh sering ada promo. Nah cuma kadang-kadang pasien itu maunya harus tangan saya yang pegang, padahal banyak prosedur yang udah bisa kita gandain, nggak perlu saya yang pegang ya. Siapa aja bisa gitu, selama udah di bawah
Bendera Beautiful. Oke? Nggak pakai mahal, pokoknya cobain deh ya. Anda kan banyak orang kadang-kadang treatment A, B, C, D, ujung-ujungnya keluarnya 10 juta lebih. Di Beautiful mungkin less, nggak nyampe segitu. Dan itu bertahan 4-6 bulan, jadi lama banget gitu ya. Oke. Kalau Bopeng, nah Bopeng itu agak susah ya. Mungkin banyak yang menjanjikan Anda treatment Bopeng itu bisa mulus kulitnya. Saya sih nggak mau ya. Saya akan bilang Bopeng itu adalah permanen mark ya. Kerusakan kulit permanen yang akan sangat sulit untuk dihilangkan sampai kayak nggak ada apa-apa, nggak mungkin. Yang mungkin cuma kita lembapin ya, kita bikin supaya teksturnya jadi lebih mendingan aja. Nah silahkan, T-Rejuve, T-Plasma, Gyut segala macam bisa ya. Mampir ke Beautiful nanti kita ajarin deh. Makassar ada di Makassar ada. Jadi Beautiful saat ini udah ada di Makassar, di Bali, Jogja, Bandung, Bekasi, Pik, Alam Sutra, Bogor ya. Di semua itu udah ada. Nah terus kalau buat skincare-nya yang Gyut by Dr. T itu kalian bisa beli di semua online store, baik itu di Shopee, Tokopedia dan lain-lain ya. Nah ini mumpung lagi rame nih, saya akan kasih tahu. Lihat deh, banyak orang yang semakin rajin perawatan, kulitnya bukan makin bagus, flek dan melasmanya makin berat. Iya enggak? Sementara di tangan atau di kulit lehernya itu masih bagus-bagus aja. Tahu nggak kenapa? Karena over treatment. Jadi treatmentnya itu kebanyakan, terlalu ekstrim, ya, terlalu sering. Belum sembuh kulitnya, healing prosesnya belum berjalan sempurna, udah dihajar lagi pakai laser. Minggu ini laser, minggu depan chemical peeling, terus minggu depannya lagi dihajar laser, terus dihajar lagi pakai skincare krim malam. Waduh, kalau kulitnya bagus, saya bayarin deh, gak bakalan bagus. Ya pasti hancur. Jadi yang terpenting tahu tuh kulit bagus tuh kayak apa sih? Apakah kulit merah kena matahari itu bagus? Ya. Apakah kulit merah kena baru keluar sebentar kena cahaya dikit tuh langsung merah, kena orang masak aja udah kayak udah ngerebus mukanya. Itu bagus? Ya enggak dong, ya. Jadi harus disemprot cairan, harus dipakein kipas angin kemana-mana. Itu perawatannya menurut saya sih harus ditimang-timang lagi deh, ya. Apakah iya itu yang kita mau, ya? Bukankah itu ngerusak kulit? Dan kalau kulit Anda udah tipis, kena matahari sedikit aja, ya, itu nanti kulitnya bisa gampang flek, gampang melasma. Nah itu makanya hati-hati, ya. Gampang flek dan melasma. Begitu udah flek, begitu udah hitam-hitam kulitnya, Anda datang lagi berobat, dikikis lagi pakai laser, chemical peeling dan lain-lain. Makin tipis lah kulitnya. Semakin tipis, memang keluar dari kliniknya fleknya hilang nih, ya. Fleknya hilang, bagusan kulit mukanya. 2 minggu kemudian balik lagi makin banyak fleknya. Akhirnya apa? Satu muka udah flek semua. Begitu baru nangis-nangis deh. Mau ditutup bedak kagak bisa, kulitnya jelekit-jelekit, nyeri, ya. Terus kering, bedak kagak nempel. Nah itu, ngerusak kulit dan dompet benar. Ya, jadi mungkin buat nggak tahu saya yang malam ini ikut live di sini, kalian yang udah rajin perawatan ngerasain yang saya omongin itu benar atau salah. Ya. Dan lucunya statement saya ini diserang nih. Waktu saya ngomong begini, ada beberapa sejawat lah dari bidang yang menggeluti estetika ya. Ngerasa saya seolah-olah menjelek-jelekan laser, menjelek-jelekan chemical peeling. Bukan. Lah ngejelekin gimana dong? Saya juga pakai kok gitu ya. Saya juga jualan laser, saya juga jualan chemical peeling sama, tapi cara pakainya aja yang beda gitu. Jadi nggak bisa. Kita bisa jualan misalnya gini paket laser ya. Anda bayarkan banyak tuh klinik yang jualan laser 10 kali paket, 10 kali treatment harganya sekian. Boleh, silakan saja, tapi timingnya bukan berarti sebulan 3 kali 4 kali. Belum tentu setiap bulan perlu di laser, ya. Apapun yang akan kalian kerjakan, yang dokter itu tawarkan ke kulit pasiennya, ini kalimat ini nggak akan bisa dibantah oleh siapapun. Harus sesuai dengan indikasi. Ada nggak keperluannya? Kalau nggak ada, nggak usah. Misal kulitnya bagus, sehat, udah sehat, kinclong, lembab, ya segala macam. Terus Anda datang ke klinik karena pengen perawatan, karena katanya muka harus dirawat, pengen lebih cakep.
Kalau datang ke saya lihat oh mukanya udah bagus, saya akan bilang, Bu, pulang cuci muka aja yang benar, pakai skincare yang light, misal Gyud atau apapun itu terserah ya. Kalau pakai punya saya ya Gyud berarti ya. Cukup pakai moisturizer, cukup pakai sunblock, udah set. Dok, saya pengen treatment. Lah nggak perlu. Orang mukanya bagus kok mau treatment apa? Ya nggak usah gitu ya. Jadi sekali lagi, treatment kerjakan sesuai dengan indikasi. Kalau nggak perlu ya nggak usah ya. Jadi jangan buang-buang duit buat hal yang gengsi gitu ya. Nah ini kadang-kadang orang juga suka salah deh. Kan pasti pada senang nonton drakor kan, drama Korea kan. Coba lihat nih, ini saya lagi nonton Mr. Queen nih. Lihat mukanya sama lehernya. Ya, ini clue aja nih. Kalian nonton film Mr. Queen yang ada di Netflix atau film-film Korea lainnya deh. Kalau ngeliat muka orang, perhatiin kulit mukanya sama kulit lehernya. Itu kelihatan kok belangnya, ya. Jadi orang kalau ngeliat muka orang kulit kayak bening-bening banget gitu, kinclong banget. Lah iya dibedakin, ya. Dibedakin dikasih penginclong make up gitu. Nah, di kulit mereka kelihatan bagus. Kenapa? Karena dasarnya udah putih. Lah kita kulit Anda tuh warnanya kayak saya gitu, sawo mateng gitu, ya. Kulitnya kecoklatan gitu. Ya nggak bisa kalau dikasih bedak seputih itu jadi cemong gitu, jadi apa namanya, jadi nggak malah lucu kayak badut gitu ya. So sekali lagi, treatment apapun yang akan Anda kerjakan, kerjakanlah sesuai dengan indikasinya. Nah, jangan datang ke klinik itu mau membeli paket ya. Jangan datang ke klinik itu ngatur dokternya itu mau ngapain, jangan. So Anda datang ke klinik, kasih tahu masalahnya apa. Dok, saya nggak suka nih kerutan di sini. Dok, saya nggak suka pori-pori saya lebar. Dok, saya nggak suka nih ada flek atau melasma di daerah wajah. Kira-kira apa yang harus saya kerjakan? Apa treatment yang cocok untuk muka saya? Nah, Anda kan konsultasi bayar itu dokter. Suruh dia mikir, bikin program yang cocok buat kulit Anda supaya hasilnya baik. Jadi kalau misalnya, jadi bukan datang, dok, saya mau laser. Ya salah. Terus kalau Anda ketemu apa namanya, pemberi jasa yang sifatnya nggak mau mikir, malah kadang-kadang nanya, ibu mau ngapain ke sini? Mau di laser. Oke, ayo bu masuk ruangan laser. Ya itu lebih salah lagi. Yang sekolah kedokteran kan dia, bukan Anda. Kayak gitu. Ya, so sekali lagi, uh, berperilakulah sebagai pasien gitu. Anggap aja diri kita tuh sebodoh-bodohnya gitu ya. Jadi tanya sama dokternya, dok, kenapa begini? Kenapa perlu ini? Kenapa nggak yang lain? Nah, terus itu yang pertama. Yang kedua nih, tips yang kedua. Pasti banyak di sini pasien yang udah nyoba dokter A nggak cocok. Menurut dia. Terus dia pindah ke dokter B, nggak cocok. Dia pindah lagi ke dokter C. Benar apa salah? Nah, sekarang pertanyaannya nih. Kalau Anda di dokter A dikasih treatment A, B, C, terus nggak cocok, Anda ngerasa nggak cocok nih, pindah ke dokter B, dikasih treatmentnya sama, namanya dong yang beda. Ya jangan mau dong, ya. Jangan, ya jangan mau, itu kan sama aja, cuma ganti operator doang gitu. Ya, nah sekali lagi, ya, tanpa bermaksud merendahkan yang lain, tanpa bermaksud menyalahnya. Saya nggak bilang dari tadi, saya nggak ngomong klinik itu salah ya. Saya nggak ngomong dokter ABC salah, nggak ada. Jadi kalau misalnya ada yang tersinggung, masalahnya di elu, di penerimaan elu yang salah gitu. Saya nggak ada bilang si A goblok, si B goblok, nggak ada. Ya, yang saya omongin dari tadi adalah kerjakan segala sesuatu sesuai indikasi. Ya, itu nggak bisa diperdebatkan. Ada indikasinya kerjain, nggak ada jangan kerjain. Gitu. Jangan kerjain karena uang doang, karena pengen dapat duitnya doang. No, big no. Ya, gitu juga dengan pasien. Jangan coba-coba gitu. Jadi tanya, browsing dulu gitu. Korek ilmunya dari si dokter. Kalau kedengaran dokternya kayak kurang pinter nih, nggak ngerti apa yang dia kerjain, ya Anda minta permisi aja, ya, permisi aja gitu. Gitu. Oke. Okay. So, ini saya coba baca satu-satu. Buka sudut mata nggak buat mata yang sipit, silakan mampir. Kalau buat sudut mata di sini saya setuju bisa dibuka, tapi kalau buat yang di sini saya nggak terlalu seneng ya. Saya bisa ngerjainnya, tapi saya nggak suka ngerjain medial kanto plastik. Kenapa? Karena bekasnya tuh suka nggak asik gitu. Parutnya tuh nggak enak, susah nutupinnya pakai makeup. Kalau di sini gampang, ya. Oke.
Skincare perlu ya, tentu perlu, kita perlu nambahin kelembaban kulit, perlu cuci muka pakai sabun, tapi ya seperlunya, nggak perlu sampai 10 line up skincare, 10 lapis, nggak bakalan bagus kulitnya, percaya deh ya. Terus ngerasa kalau nggak pakai A B C kulitnya jadi kacau gitu, enggak gitu juga gitu ya. Badan Anda, kulit leher, kulit tangan Anda cuma cuci pakai sabun, kasih moisturizer juga, kadang-kadang buktinya lebih kuat dan lebih sehat daripada kulit mukanya. Ayo, coba ngejelasinnya gimana. Jadi bukan gara-gara matahari yang rusak, tapi gara-gara kelemahan sebagian dari kulit yang udah kita tipiskan sehingga nggak kuat terhadap matahari. Itu kalimat lebih tepat. Ya, lu cinta Luna cantik nggak? Aduh, bukan urusan saya dan bukan urusan Anda juga, gitu. Urus diri kita masing-masing aja. Buat lu cinta dia cakep, menurut dia silakan gitu ya. Buat Anda enggak ya nggak apa-apa. Terus nggak perlu Anda merasa harus apa ya, standar kecantikan orang kan beda-beda gitu. Sama kayak saya beli baju ini nih, saya beli baju ini karena menurut saya mungkin oh ini bagus banget, saya beli gitu. Menurut Anda gila tuh baju begitu dipakai jelek banget, ya bisa aja. Ya standarnya kan beda. Sudah 2 tahun saya nggak treatment facial, hanya skincare, buah, sayuran, terus apa lagi nih? Tidak ngopi, tidak ngerokok, tidak alkohol, dan healthy lifestyle tuh. Hasilnya pasti lebih baik sih, ya. Nah ini juga udah ada ininya, udah ada apa namanya penelitiannya ya pada kembar identik yang ngerokok dan tidak ngerokok. Kulit orang yang tidak ngerokok jauh lebih sehat daripada yang ngerokok. Itu udah pasti sih, ya. Nah, tapi buat Anda yang sudah terlanjur merokok dan sedang berjuang untuk berhenti walaupun sulit ya. Nah, gimana dong caranya supaya kulitnya jadi lebih mendingan gitu, tertolong. Nah, kalau di Beautiful ada namanya T-plasma. Anda ke sana deh ya. Itu akan sangat membantu supaya kulitnya jadi lembab dan sehat. Oke, dok bisa ngecilin cuping nggak sih? Bisa, tapi indikasinya apa gitu ya. Kadang-kadang cuping itu kelihatan lebar karena hidungnya pendek. Nah, mengecilkan cuping tidak akan membuat hidung Anda jadi kelihatan lebih bagus. Jadi panjangin dulu hidungnya, baru setelah itu kalau masih kelebaran cupingnya baru kita pendekin. Gimana menurut dokter Tompi tentang facial yang dicongkel-congkel wajahnya? Oh itu zaman dulu ya. Zaman sekarang sih udah banyak alat-alat yang lebih canggih. Prinsipnya sama, dikeluarkan kotorannya yang nyumbat-nyumbat, tapi jadi lebih atraumatik sehingga lebih nggak bikin pori-pori itu lebar gitu. Di PIK itu udah ada tuh dokter Dita yang saya pin tuh, dokter estetik saya di PIK. Anda silakan mampir, ada Beautiful di PIK. Alamatnya browsing aja. Ya, Beautiful by Dr. Tompi di PIK ada. Di ruko Metro kalau nggak salah namanya ya. Tip plasma itu berapa bulan sekali tergantung. Ada yang 1 bulan sekali, ada yang kalau yang parah banget bisa 2 minggu sekali ya. Kayak kulit saya kerjanya sebulan sekali ya. Saya ngerjain sebulan sekali buat kulit saya. Kadang-kadang kalau saya lagi lupa bisa 2 bulan sekali. Tapi rata-rata 1 bulan sekali lah. Treatment kan di Bogor juga ada. Di Bogor di Jalan Bang Barung. Alamatnya Anda browsing aja deh. Ya, browsing aja. Kalau Bunda Korla operasi kantong mata nggak ada perubahan, dok. Dilihat. Beda tekniknya ya. Kalau jadi sekali lagi tanpa bermaksud menjelek-jelekan atau merendahkan siapapun operator sebelumnya ya. Teknik operasi yang dilakukan Bunda Korla untuk kantong mata itu beda dengan yang saya kerjain. Kalau yang Bunda Korla itu teknik namanya lower blepharoplasty. Jadi dibuka, lemaknya dibuang terus dijahitin lagi gitu. Jadi memang goalnya adalah membuang jendulan lemak ya. Beda dengan kalau yang saya kerjain, yang saya kembangin di Beautiful itu namanya mid facelifting. Jadi kita buka, ototnya kita angkat ke atas. Supaya kalau kita senyum kan dia ngangkat ke atas, terus aegiosalnya jadi lebih kelihatan. Jadi Anda akan punya aegiosal tanpa harus tanpa harus disuntik-suntik filler. Kan kalau orang Korea suka disuntik nih supaya jadi begini nih. Nah itu kan bikin efek muda ya gitu. Oke, gimana cara ngilangin komedo? Cuci muka bersih, rawat yang benar ya, pakai skincare. Hmm, hmm. Ini pertanyaan banyak yang berulang ya. Sebenarnya saya sudah jawab dari tadi ya.
Kulit wajah saya kering. Menurut dokter apa yang harus saya lakukan? Mampir ke Beautiful T-Plasma. That's it. That's all you need. Ya. Makassar kliniknya di mana? Browsing Mas Dani. Ya. Ada di Jalan Bang Botu Lempangan. Ya. Silakan mampir ke sana. Di Surabaya juga ada. Di Surabaya udah gini. Enaknya di Beautiful apa? Anda tuh nggak usah milih dokter. Semuanya sama. Semuanya udah very well trained dan langsung saya yang train. Terutama untuk dokter estetiknya. Dokter apa namanya? Dokter GP estetik ya buat perawatan kulit ya. Dan semuanya udah apa SOP itu udah sama gitu. Jadi saya mencegah apa namanya? Hmm, eh, saya tidak ngajarin dokter-dokter saya yang bekerja di Beautiful itu untuk bikin treatment ala-ala sendiri, nggak boleh. Semuanya udah ikutin SOP yang saya bikin aja. Ya, memang jadi supaya apa? Supaya hasilnya terukur dan kita bisa evaluasinya gampang. Dan so far it works tuh. Anda tanya dokter Dita nanti lihat di Instagramnya, tanya ke dia langsung. Dia udah ikutin saya lama banget dan dia udah tahu persis apa yang harus dilakukan dengan 3T itu tadi. T-Rejuve, T-Plasma, T-Flex atau T-Cell. Ya. Di Beautiful bisa nggak menghilangkan melasma yang parah? Nah, bisa, tapi mungkin tidak hilang sampai bersih kayak semula ya. Tapi paling nggak Anda udah nggak cekit-cekit, udah nggak hitam parah, udah bisa di cover dengan makeup. Tapi berobatnya lama, Bu. Ya. Sabar dan konsisten itu syaratnya. Dan jangan tergoda dengan ada yang nawarin campur-campur dengan treatment dari tempat lain. Jadi kalau mau ngikutin kita, ikutin dulu Beautiful. Kasih waktu 6 bulan minimal untuk ngelihat perubahan yang akan terjadi dengan wajah Anda. Konsisten syaratnya, ya. Skincare saya harganya berapa? Kalau di Shopee, Tokopedia itu ada lihat di Instagram, Anda lihat di ini saya ada tuh lagi ada promo tuh, lagi ada program di Tokped atau Shopee gitu ya. Buat kalau harga asli sekitar 1,3 udah satu set lengkap semuanya. Itu Anda bisa pakai buat 2-3 bulan mungkin, even more, ya. Beautiful itu franchise nggak, Dok? Enggak, ya. Sementara belum franchise, tapi ada kesempatan buat invest. Ya. Oke, oke. Wait. Beli Git di Semarang di mana? Anda tinggal masuk ke Shopee Tokopedia aja. Di situ ada kok beli Git paket KISS gitu. Nah, ini saya cerita sedikit. Gimana cara pakai Git yang benar, ya. Skincare itu nggak mungkin salah, cara pakainya yang salah. Git saya bikin sebagai basic skincare. Jadi kayak ibarat orang makan tuh cuma nasi sama sambal, that's it. Ya, itu kalau saya kasih analoginya. Gyut Skincare, Gyut by Dr. T itu ibarat nasi sama sambal tok atau nasi kecap tok, that's it ya. Jadi nggak ada embel-embel yang lain. Nah di Gyut Skincare itu yang paket KIS itu isinya mulai dari sabun, moisturizer, vitamin C, sunblock. Nah sunblock Anda pakainya cukup satu ujung jari segini doang buat satu muka, jangan banyak-banyak ya. Nanti cemong mukanya. Dan sunblock Gyut itu saya bikinnya padat banget dan berpasir. Jadi sengaja itu zat aktifnya justru ya. Jadi beda dengan sunblock lain yang memang jualan lembut, kita beda ya. Cobain tapi efeknya terus rasain apa namanya perbandingannya. Dan SPF-nya 30 plus plus itu udah more than enough. Cukup buat kulit Asia dengan tropis sepanas ini 30 itu udah tinggi banget kok ya. Jadi nggak perlu SPF 50, 100 nggak perlu. Oke? Nah, so itu tadi buat pagi. Sabun, vitamin C, moisturizer, sunblock ya. Nah, buat malam itu di dalam paket itu udah ada Anda pakai sabun, retinol, terus moisturizer. Nah, retinol giut itu kadarnya udah kecil banget ya. Kenapa? Karena kan kita akan pakai skincare itu untuk jangka waktu lama. Kalau saya bikinin retinolnya itu dosis tinggi, terus Anda pakai terus-menerus, kulit Anda akan hancur. Nah, ini yang terjadi dengan mungkin beberapa produk-produk lain yang saya nggak bisa sebutin namanya. Bagus sebenarnya, tapi tidak untuk dipakai jangka waktu yang lama. Ya, jadi begitu Anda pakai retinol dari produk lain yang kadarnya tinggi atau yang AHA atau apapun lah kadarnya yang dosisnya cukup tinggi, bagus memang Anda pakai seminggu 2 minggu langsung kinclong mukanya. Tapi ingat, itu skincare Anda akan pakai untuk jangka waktu yang lama. Sehingga apa yang terjadi? Kulit Anda akan menipis pada suatu waktu. Begitu tipis, hancur. Dan ya langsung flek melasma. Nah itu kenapa alasannya saya bikin
yang berat, udah mulai coklat, yang kentara. Terus kalau ngetes skincare, jangan ngetesnya di leher. Anda ngetes di sini, oh nggak gatel, terus pakai sini gatel. Ya nggak bisa. Tes di tempat yang Anda mau pakai gitu. Kalau di kulit yang bermasalah sih, kasih sedikit. Lihat, nyelekit nggak? Kalau nyelekit berarti kulit Anda belum siap. Jangan. Alright. Aduh, capek juga ngomongnya panjang lebar ya. Kita jadi pesan makan gak sih? Jadi, udah ada. Saya tuh lagi diet, tapi sama istri saya dibeliin nasi uduk enak banget. Jadi kalau saya gendut lagi, saya akan tummy tuck lagi. Oke. Ntar ya, saya baca satu-satu ya. Ini pertanyaannya banyak banget. Sunblock Git boleh nggak untuk ibu hamil? Boleh. Ya. Bulu mata tipis atau rontok bisa diatasi nggak pakai tip plasma? Kalau bulu mata yang ini, nah ini agak susah. Ya. Nyuntiknya juga susah nih daerah sini. Tapi kalau buat alis bisa. Ya. Bahkan buat alis yang botak bisa kita tanam Anda ke Beautiful Hair Transplant aja. Buat cewek nurunin garis rambut bisa. Ya. Atau udah ada yang botak mau ditanam rambutnya bisa. Ya. Oh, krim malam nggak dipakai di melasma ya, Dok? Kalau saya sih nggak, ya. Kalau Anda melasmanya udah, kalau melasma ringan, saya masih bolehin 2 kali dalam seminggu, ya. Tapi kalau melasmanya berat, oh, itu makin parah nanti melasma Anda karena kulitnya makin tipis kan. Begitu tipis kan kulitnya makin nggak tahan sama matahari. Karena matahari dikit aja makin makin hancur dia gitu. Ya. Yud aman untuk remaja, anak saya Aisyah pakai ya. Jadi anak-anak saya satu SMP kelas Aisyah SMP kelas berapa? 3 ya. SMP kelas 3. Saya juga pakai, istri saya juga pakai. Jadi kita beli ya. Saya kan juga beli kan walaupun saya bikin kan saya tetap beli gitu. Kita belinya satu udah pakai bareng-bareng gitu. Di kamar mandi saya sama istri, di kamar mandi anak masing-masing mereka gitu. Jadi hemat sebenarnya jatuhnya. Mid facelift ada nggak di Beautiful? Justru Beautiful cuma ngerjain mid facelift, nggak ngerjain apa namanya, nggak ngerjain lower blepharoplasty biasa gitu. Kita nganutnya mid facelifting. Mini facelift ada, ya. Facelift full juga ada. Dokter alisnya asli menukik keren kayak dokter alisnya asli menuk. Oh ini ya karena naik ya. Ini karena T-Rejuve. Jadi saya angkat sedikit memang dari sini karena ini saya udah mulai turun nih. Jadi T-Rejuve itu bisa diangkat sedikit di sini biar sedikit naik gitu. Tapi dikit aja. Kalau berlebihan begini kan aneh mukanya. Kan banyak kan ngeliat orang dibotok sampai begini nih. Nah itu aneh. Makanya saya bikin T-Rejuve itu udah saya ukur. Dosis di sini berapa, dosis di sini berapa. Itu beda-beda semuanya. Dok, Tamitak kemarin bed rest berapa hari? Nggak perlu bed rest sebenarnya. Ya boleh jalan-jalan dikit-dikit lah. Ya 35 hari pertama. Awah, ya udahlah ya. Emang nggak bisa komen kayak ini aneh nih handphone nih. Ya besok saya rasa buat malam ini cukup. Saya mau makan malam dulu ya. Besok malam biasa saya pagi itu pagi jam 7 sampai jam 8, jam 9 tuh saya suka live tuh sebentar sambil saya nyetir ke klinik. Biasanya handphone saya taruh di mobil, saya sambil nyetir bisa ya. Saya ngomel aja cerita gitu. Sesekali kalau pas lagi macet saya lihat komentar. Nah kalau malam biasa habis maghrib jam-jam segini itu saya suka live kalau lagi santai. Oke? So sampai ketemu besok dan